Kita tadi apa? Jujur dan menepati janji. Ibu ulangi, nah ya. Sebelum kita mempelajari tentang makna jujur dan menepati janji itu, nanti ya tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa dapat apa? Dapat mematuhi perintah Allah dengan berperilaku jujur dan menepati janji. Kedua, siswa dapat apa? Dapat menerapkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Terus siswa dapat menjelaskan bahwa perilaku jujur dan menepati janji itu sesuai dengan perintah Allah. Terus siswa dapat menjelaskan arti makna jujur dan menepati janji. Itu itu tujuan kita mempelajari perilaku terpuji, yaitu jujur dan menepati janji. Nah, jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Nah, berkata sesuai dengan kenyataan itu dinamakan jujur. Sedangkan ada lawan dari jujur, yaitu dusta. Antara perkataan dan perbuatannya itu tidak apa? Tidak sama. Nah, sifat jujur itu harus kamu miliki. Harus kamu miliki dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa, Nak? Karena kalian adalah generasi muda, ya. Nah, nanti kalian akan diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi, pemimpin yang bagus itu, Nak, pemimpin yang berperilaku dan berakhlak mulia, yaitu satu pegangannya, harus memiliki sifat jujur. Nah, karena kenapa, Nak? Kejujuran itu dengan sendirinya akan membimbing kita, ya, di dalam kebaikan, Terus dengan jujur kita dibimbing ke surga. Artinya apa, Nak? Kalau kita jujur, dimanapun kita berada, maka kita akan dipercaya. Itu ya. Berapa harganya? Pangkatnya? Bulan harganya? 8.000. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah, ya. Itu dijelaskan, Nak, dari Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar dari Rasulullah, katanya sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seorang yang senantiasa jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Nah, itu berarti, Nak, modal orang yang ingin sukses itu adalah jujur. Kalau kita jujur, Nak, kalau kita jujur, sehebat apapun orang ingin menjatuhkan kita, maka tidak akan bisa. Dan kalau kita dusta, sehebat apapun kita mempromosikan diri kita, maka kita tidak akan dipercaya. Nah, itu. Terus dijelaskan juga di dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 30 itu menjelaskan tentang perilaku
perilaku jujur. Nah ya. Surat Al-Ahzab berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadid. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang berbenar. Nah, artinya apa? Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang itu untuk bertakwa dengan berperilaku jujur atau berkata dengan benar. Nah ya. Nah, bagaimana cara kalian menerapkan perilaku jujur? Ya. Bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Ayo. Siapa yang bisa memberikan contoh orang yang mempunyai perilaku jujur? Nah ya. Nah, ya bisa. Ketika kalian berjalan, nanti kalian menemukan dompet, itu harus kalian kembalikan. Boleh dibuka dompetnya, nak, karena siapa tahu di dalam dompet itu ada identitas. Jadi kita bisa mengembalikan itu. Jangan diambil. Nanti kalian melihat dompetnya berisi uang yang banyak, kalian anggap itu rizki. Bukan, nak. Itu godaan. Godaan. Ingat, banyaklah godaan di dalam diri kita, ya, daripada yang menyeru kebaikan. Karena kenapa, nak? Godaan itu berasal dari iblis, dari setan. Kata setan, tidak usah dikembalikan dompet. Silakan kalian ambil karena uangnya banyak, itu bisa kalian bawa ke pasar, membeli handphone dan lain sebagainya. Itu kalau menuruti nafsu. Kalau kita menuruti nafsu, terbujuk kita rayuan setan. Kalau kalian terbujuk rayuan setan, berarti kalian sebagian dari setan. Mau menjadi setan? Kalau tidak mau, maka terapkanlah perilaku jujur di dalam kehidupan. Nah, teman dari jujur itu ada menepati janji. Nah, janji itu adalah ucapan kita kepada orang lain. Kepada orang lain yang menyatakan kesanggupan kita untuk apa? Untuk berbuat. Kalian berjanji dengan teman kalian, nanti sepulang sekolah kita datang lagi ke sekolah mengerjakan tugas. Ditunggu. Janjinya jam berapa? Jam 1 siang. Ditunggu jam 1 belum sampai. Jam 2 belum sampai. Itu artinya kalian tidak jujur, tidak menepati janji. Jika kalian berhalangan, segera memberitahu kepada orang yang kita beri janji. Karena kenapa? Orang yang berjanji dengan kita itu terkadang dia mempunyai waktu yang luang. Tetapi demi tidak mau mengecewakan kita, dia rela membagi waktu untuk kita. Terus dia rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk kita. Jadi itu harus kita tepati. Nah, menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa seseorang yang ingkar janji
dikatakan dikategorikan orang yang munafik. Mau kamu menjadi orang yang munafik? Nah, ingat kata Rasulullah, ayatul munafikun salasa. Ciri orang yang munafik itu ada apabila berkata dia dusta. Apabila berjanji dia ingkar. Terus? Apa lagi? Nah, itu tugas kalian. Cari ayat itu. Kalau dari ibu semua, kalian tidak ada usaha untuk mencari. Jadi tugas kalian satu, cari ayat yang menjelaskan tentang munafik. Nah itu. Itu saja. Nah, ingat ya, karena perilaku menepati janji dan jujur itu sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Karena kenapa Karena orang yang soleh itu tidak hanya diukur dari ibadah mahda, artinya apa? Hubungannya dengan Tuhan saja, tetapi harus diiringi dengan jujur dan keluhuran akhlak. Jika akhlak kita sudah baik, insya Allah dengan sendirinya jujur sudah ada di diri kita, menepati janji sudah ada di diri kita. Nah, ibadah mahda itu yang bagaimana, Bukan hanya kita waktu zakat kita membayar zakat, waktu sholat kita sholat, terus waktu puasa kita puasa. Tidak, walaupun kalian sudah melakukan hal-hal ibadah-ibadah seperti itu, kalau kalian tidak diiringi dengan perbuatan, maka Allah tidak akan menerima orang-orang yang beribadah seperti itu. Karena kenapa, Karena janji itu adalah hutang. Ketika hutang itu harus dibayar. Kita hutang sesama manusia saja ditagih, apalagi nanti hutang kita kepada Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.